Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi banyak keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Gak kerasa banget ya, sekarang tuh udah bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021 ini. Dan seperti bulan-bulan sebelumnya, setiap akhir bulan itu aku selalu melakukan budget review untuk budget yang sudah aku buat di bulan sebelumnya. Nah, seperti judulnya, kali ini aku akan mereview budget di bulan November. Menurut aku, budget review itu merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam runtutan pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena dengan adanya budget review atau ada juga yang sering bilang dengan istilah tutup budget ya, kita tuh jadi tahu kemana aja sih uang yang kita punya selama ini kita habiskan dalam 1 bulan berjalan. Kalau aku pribadi, aku melakukan budget review ini setiap 1 bulan 1 kali. Mungkin ada juga ya teman-teman di luar sana yang melakukan budgetnya itu setiap 1 minggu sekali, atau mungkin ada juga yang melakukannya setiap hari. Menurut aku pribadi sih nggak masalah ya, senyamannya saja teman-teman. Kapan pengennya melakukan budget review? Kalau aku, alasannya melakukan review budget setiap 1 bulan sekali itu adalah karena memang aku kan dapat uang bulanan setiap sekali ya, 1 bulan dari Pak Suami, dan aku jadi merasa lebih nyaman kalau melakukan reviewnya itu setiap 1 bulan sekali aja sesuai dengan pendapatan yang aku punya. Dan selain itu aku juga bisa menghemat waktu aku karena kan cuma perlu 1 kali ya dalam review budget. Cuma dengan catatan di sini bahwa aku tetap harus melakukan pencatatan pengeluaran aku setiap harinya supaya nanti ketika aku melakukan review budget itu tetap on track ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih ya. Aku itu bukan ahli keuangan, aku cuma seorang ibu rumah tangga saja yang sharing bagaimana aku mengatur keuangan keluarga aku. Jadi semua yang ada dalam video ini hanyalah berdasarkan pengalaman aku saja selama ini dalam mengatur keuangan ya teman-teman. Yuk kita mulai lihat bagaimana aku mereview budget aku di bulan November ini. Nah, pertama biasanya aku akan membuat tabel-tabel dulu yang isinya ada deskripsi masing-masing pos pengeluaran, terus budgetnya berapa, dan aku mengeluarkannya aktual berapa, terus ada review apakah ada sisa ataukah kurang ya untuk masing-masing pos pengeluaran itu. Nah, pertama ini untuk belanja bulanan. Di bulan November ini aku over budget sebesar 28.000 dari budget bulanan sebesar 700.000. Sedangkan untuk belanja mingguan itu ada 5 minggu ya. Itu masing-masing setiap minggunya aku budgetkan sebesar 150.000. Nah, ini on track sih dari minggu pertama sama minggu keempat. Cuma di minggu kelima ada over budget 15.500. Nah, ini untuk menjelaskan gimana sih aku mau mengurangi. Maksudnya ngambil dananya ya kalau ada over budget kayak gini, nanti aku jelaskan di belakang ya teman-teman. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke, selanjutnya ini untuk keluarga. Keluarga juga aku ada over budget sebesar 131.400 karena memang ada pengeluaran yang tidak bisa dicegah, jadi ini harus dikeluarkan uangnya. Kemudian untuk wifi dan TV kabel, ini udah on track sebesar 492.000 dari budget 500.000. Untuk listrik juga tetap on track 282.000 dari budget 300.000. Untuk lingkungan juga sudah dikeluarkan sebesar 100.000 sesuai dengan budgetnya ya. Untuk susu anak juga ternyata masih ada sisa 44.000. Dan untuk popok anak, nah ini popok anak aku nggak tahu kenapa aku mengeluarkannya sebesar sedikit banget, ini 89.000, kayaknya sisanya dibeliin sama suami aku deh. Jadi masih ada sisa banyak banget 110.200. Terus untuk jajan anak, nah ini kenapa over budget lagi. Untuk jajan anak aku over budget 23.000.
Dan untuk gas, bulan ini ternyata aku nggak beli gas karena masih ada sisa dari bulan lalu. Jadi uang gasnya tetap ada 100.000 ya. Dan untuk air aqua ini juga aku masih ada sisa sebesar 44.000. Untuk hiburan dan senang-senang juga dia masih ada sisa 47.000. Untuk skincare yang aku budgetkan 200.000 juga masih ada sisa 47.400 karena aku belinya pas ada promo. Dan untuk beras, nah beras juga aku nggak beli banyak bulan ini ternyata karena masih ada sisa dari bulan sebelumnya ya. Jadi aku cuma beli 44.000 dan masih ada sisa 56.000. Dan untuk dana lain-lain ini over budget juga 375.000. Over budgetnya sebesar 45.000 dan untuk kartu halo juga tetap on track masih ada sisa 5.000. Jadi total pengeluarannya untuk bulan November ini itu adalah sebesar 4.700.000, masih ada sisa sekitar 296. Nah, biasanya sisa dari budget ini akan aku masukkan ke tabungan kalender ya, teman-teman. Jadi aku selalu mengusahakan untuk menutup buku itu balance antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi di bulan November ini pengeluarannya 5 juta dan pemasukannya 5 juta. Jadi budgetnya kita tutup di angka 0. Oke, selanjutnya kita akan lihat kondisi keuangan di dompet pintar apakah sesuai dengan review budgetnya ya. Nah, ini pertama untuk belanja bulanan, kan belanja bulanan itu ada over budget ya, 28.000. Nah, itu aku ambil uangnya dari beras karena beras masih ada sisa 56.000. Jadi setelah dipakai 28.000 seharusnya masih ada sisa 28.000 lagi di dompet pintar yang beras. Nah, ini udah aku cek ternyata betul. Jadi kita contreng ya di bagian reviewnya karena sudah sesuai. Nah, selanjutnya untuk belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan ini kan juga ada over budget di minggu kelima sebesar 15.500. Nah, itu sisanya aku ambil dari minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini seharusnya ada sisa uang 13.000. Nah, ini di minggu pertama sisanya 12.000 kan ya, teman-teman. Dan biasanya itu kalau ada sisa 1.000 atau 500, itu biasanya selalu aku langsung masukin ke tabungan kalender. Jadi gini kita anggap bener ya nilainya ya. Jadi ini untuk nilai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya sudah on track. Jadi kita contreng. Oke. Nah, ini next untuk keluarga, wifi dan listrik itu uangnya nggak aku ambil cash ya, semuanya ada di rekening. Kita lanjut ke susu anak dan popok anak. Nah, ini susu anak juga ada sisa 154.000. Ini aku pakai untuk nutupin over budget di jajan anak sebesar 24.000. Nah, ini uangnya sudah sesuai. Nah, biasanya memang aku tuh suka gitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang over budget, itu aku pakai uangnya dari mana? Ya dari uang-uang yang pos-pos pengeluarannya yang masih ada sisa. Pokoknya selama mereka masih saling bisa menutupi, aku biasanya melakukan itu. Asal jangan over budget di total budget ya bulanan. Kalau misalnya sampai minta lagi sama suami, nah itu jangan sampai kejadian. Nah, ini juga untuk dana lain-lain, dan itu over budget 45.000. Itu aku ambil uangnya dari hiburan yang masih ada sisa sebesar 47.000. Jadi ini sisanya di hiburan ada uang 2.000 sesuai ya. Mari kita contohin lagi. Nah, alhamdulillah semuanya di dalam dompet pintar sesuai dengan review yang aku tulis di dalam buku ini. Jadi memang itulah gunanya kita untuk melakukan review budget setiap bulannya ya teman-teman. Dan tentu saja kita harus tetap mencatat pengeluaran harian kita supaya nanti ketika kita mereview ini bisa ketahuan gitu kemana aja. Dan mungkin cukup sekian video dari aku untuk review bulan November. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video aku sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.